Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria dengan jutaan follower di TikTok ini dihujat netizen seluruh Indonesia, khususnya dari wilayah timur NTT, karena menggunakan konten ketinggalan HP dijadikan konten tes kejujuran. Bagaimana kronologinya? Mari kita lihat sama-sama. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Oke, kita setuju. Gue tuh waktu lihat videonya sebenarnya penasaran gitu, motivasi konten kreatornya tuh kayak gimana sih gitu loh. Bikin tes kejujuran dari awal atau dia kayaknya kena accident terus dia tiba-tiba bikin tes kejujuran gitu. Kena Cuma accident menurut gue ini kayaknya. flop aja sih dan kayak cringe. Jadi mungkin kalau misalkan lo belum nonton, sedikit singkatnya kayak gini ya. Jadi si tiktoker ini tuh HP-nya ketinggalan. Dia tuh mau balik lagi ngambil HP-nya ke suatu warung di daerah NTT, dan ujuk-ujuk dia tiba-tiba kayak bilang ini mau tes kejujuran, bapaknya dikasih duit, tapi udah hanya ada omongan gak enak lah di belakangnya tentang si bapak gitu. Ya intinya kayak nggak bilang, intinya kayak bilang nggak lulus tes kejujuran dan segala macam. Yang jadi bahan kepikiran gue adalah, eh ya again itu motivasinya apa ya? Motivasinya orang bikin konten kayak gini tuh kayak gimana? Dan apakah mentang-mentang kayak lo misalkan udah punya follower sampai jutaan gitu, lo tuh kayak punya privilege untuk ngasih tauin kalau ini loh yang menurut gue bener, dan kalau misalkan gak sesuai dengan ekspektasi gue, ini yang salah gitu. Padahal menurut beberapa orang ya, ketika lo nemuin barang yang ketinggalan, barang yang hilang, ya salah satu hal yang bisa dilakuin utamanya adalah diamanin dulu, baru dikasih tauin orang yang kehilangannya. Dan kemungkinan kayaknya si bapaknya ini nggak memungkinkan untuk ngasih tauin lo dengan cara-cara yang dia punya gitu. Ya alasannya beragam lah ya. Tapi intinya sih, gue mencoba positive thinking aja gitu kalau misalkan ternyata memang si bapaknya tuh nggak memungkinkan untuk jemput lo. Dan yang jadi bahan kepikiran gue adalah, apa sih motivasi lo ketika lo ngomong mengeneralisasi orang di satu daerah tertentu gitu. Kayak misalkan kita lihat nih, kita mau tes kejujuran orang NTT gitu. Kesannya kan jadinya kayak satu kejadian ini itu mengeneralisasi kejadian semua Seluruh orang di NTT. Ya wajar orang aja NTT. jadinya orang-orang yang di daerah tersebut jadi kayak kesel sama lo gitu. Coba deh dipikirin lagi. Hai, oke, beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena Marion beta Jola orang aja buka NTT dan suara ada ya. kalimat bilang mau tes kejuruan orang NTT, beta yang ada dari NTT, beta baper, jadi beta merespon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung tembak tua juga ya. Oke, jadi beta cuma mau menyampaikan beberapa hal yang menurut beta masih kurang di video klarifikasi yang tadi. Jadi beta mau kasih tahu biar nanti kalau misalnya Kak Richard mau minta maaf, dia juga bisa minta maaf soal yang lain ini, hal-hal yang beta rasa ada kurang. Ini biar tulis. Pertama, bukan masalah makasih aja yang lupa sonde, yang terus lu bilang kalau misalnya Sub bilang makasih cuma nggak ke highlight, nggak kedengeran. Tapi masalah selalu bilang bapak tuh sonde tulus, terus besok HP-nya mau dijual, sama bapaknya sengaja sonde kejar. Nah, itu semua adalah tuduhan. Walaupun lu bilang itu prasangka yang disebabkan pemesan telepon tidak diangkat, tapi di balik itu semua di Bosong video itu bukan prasangka. Itu sudah jadi kesimpulan Bosong omong kalau bapaknya tidak jujur dan tidak tulus mau balikin HP. Itu tuduhan. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal itu. Terus nomor 2, Kak Doni bilang Kak Doni tidak minta Kak Richard punya konsen untuk bikin video dan diupload kan. Jangan lupa untuk minta maaf dengan bapak tua juga, karena lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu upload, yang dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang soalnya pintar, orang lihat dia baju di warung bilang, weh om, lu tuh pencuri HP ya. Lu bayangkan, jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung, di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung, berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu, dan ada niat-niatnya pastilah, makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu. Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada indikator mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini Bapak dalam video, Besong bilang dia soalnya jujur, secara tidak langsung Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, oh itu kesimpulan yang datang dari Besong kata-kata dalam video. Jadi minta maaf sih soal itu, karena itu bikin baper. Bosong lagi di tanah NTT, tapi Bosong mau tes-tes kejujuran orang NTT yang menurut beta, buat apa? Aneh. Kayak buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kau? Jadi ini adalah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all from me. Wait, oke, that's all. Wih, mati oh. Jadi konten kreator.
kita Kalau- lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih. Buat anak-anak orang kaya yang pergi tes-tes kejujuran di NTT, saya mau bilang kamu anjing tapi saya tidak enak jadi. Karena saya ini orangnya sopan, jadi tidak usah sudah. Kamu ada hak apa untuk tes-tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang di sana sok-sok mau bakti sosial tapi kau injak-injak harga diri. Mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Kau tes kejujurannya kau punya bapak dulu. Siapa tahu uang banyak yang dikasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur. Hei, kau tes kau ke bapak saja dulu. Tidak usah jauh-jauh tes-tes orang NTT sana. Datang di orang punya tanah tuh hormati. Kalau memang bantu dengan yang tulus. Bukan untuk kau punya konten terus. Kau stop sudah. Hormati orang. Woilah, tutup parfum bakarat condet. Kok ada orang bikin konten, dia yang panik. Ini pelajaran juga nih buat konten-konten kreator yang suka mengonteni sosial eksperimen. Jangan kayak dia, dia yang bikin konten, dia yang panik. Aduh, ya minimal maksimal bilang terima kasih lah bos. Lu di konten-konten di TikTok lu gue lihat tentang sosial eksperimen kemanusiaan, tapi lu sendiri nggak kayak manusia. Aduh. Dan di video ini juga si konten kreator ini tuh pukul rata gitu. Dia bilang ada kalimatnya bilang semua orang NTT berarti nggak jujur. Hei, jaga alat spong Anda tuh dijaga. Dan kalau gue lihat gue benci banget sama pikiran gue lihat nih mukanya nih mirip kartun Jimmy Neutron. Ya udah gitu aja lah, yang penting jadikan pelajaran aja lah sisi positifnya. Kalau bikin konten sosial eksperimen gak usah yang Aneh-aneh. kayak gitulah. Dijaga kata-katanya juga. Kasihan kan bapaknya orang tua. Jadi kayak pas yang kamera ini nih ngasih duit, nggak diterima kan sama bapaknya. Bapaknya berarti berjiwa besar. Hey, dia tahu Anda menjadikan dia sebagai konten Anda, iya kan? Dasar. Iya, selamat sore. Tadi ada VT yang lewat di beranda itu tentang ada konten kreator atau ada anak muda satu yang mau tes kejujuran tuh. Dia mau tes kejujuran sama bapak tua satu orang NTT. Kita tes dulu dia jujur atau tidak. Dia so penasaran nih apa? Oh ternyata dia lupa HP ini anak konten kreator dia lupa HP. Dia lupa HP, kita bilang kita pergi lihat dulu. Ternyata kok HP ada. Bapak itu malah disimpan. Coba kalau kau datang ambil kau HP itu ucap terima kasih kak. Aduh terima kasih. Aduh bapak saya udah lupa HP. Terima kasih bapak sudah simpan begitu. Bukan kau ambil langsung kau bilang nih. Kenapa tidak panggil saya? Memangnya bapak dia tahu kau punya HP hilang itu ketinggalan. Mungkin kau sejalan baru dia sadar kau ada HP, tapi dia sudah lupa ini siapa. Jadi dia simpan, dia tahu nanti suatu saat pemiliknya akan datang ambil. Ucap terima kasih. Malah kalau tidak salah di atas kapal kah itu, kapal kah belang kah? Itu kamu duduk baru cerita bahwa itu nanti paling kalau kita semuanya berangkat ke sebelah tuh dia sejual, dia sudah uangkan. Jangan kau nggak berani orang. Bukan berarti kau lihat dia orang kecil itu jadi bisa menguangkan segala sesuatu. Kau yang punya otak seperti itu. Jangan kau samakan kau otak dengan itu bapak tua tuh. Malah kalau tidak salah saya bilang coba kita pergi. Waktu kamu ke kios itu, ayo coba kita pergi. Kalau ini kita gebukin. Coba kau gebukin sudah. Kau bilang coba kau gebukin sudah. Kata-kata itu sih. Kau tahu bubur toh? Bubur. Kau dapat bubur nanti. Oke, teruntuk Bro Richard Theodore ya. Yang lagi viral itu katanya dia bilang bapak di NTT itu kurang jujur. Terus dia bilang kalau bapak terkes pulang HP dia mau gebuk. Kau otak ini kau, nenek moyang kau sudah datang di kampungnya. Kamu saya ini asli NTT ini. Kau sudah datang di kampung baru kau mau bikin konten, kamu tes orang punya jujur. Kau setan putar kau. Emosi. Saya hantam kau yang saya hantam kau. Nenek moyang kau. Kau sombong sekali. Kamu kasih lihat aku pun jago di sana untuk kau orang-orang di sana terdapat kau orang dong injak kau di leher. Kau dong kamu lihat semua tag dia, tag Richard Setan. Kasih baku dapur dengan saya baru baku hantam dengan saya sudah. Ini mau saya terima senang kau bilang orang NTT jujur. Kau pun nenek moyang kau itu. Shit. Aduh kakak nih, sapung saudara semua marah-marah. Kita telepon ya. Tadi dia semua marah-marah, teriak-teriak. Tunggu. Tal? Halo. Lu sudah lihat? Halo. Sudah dong. Gimana respon lu? Respon saya begini, minta maaf
paham. Mas itu kalau dikasih sekolah, sekolah baik. Orang tua kalau suruh pergi sekolah itu sekolah, bukan langgar pagar, Mas. Mas Badakye. Masih mandi Aldi Taher, Mas. Bagusan Aldi Taher katanya. Oke, selamat malam. Ini Tua Adat mau ucapkan terima kasih. Reginang. Karena banyak yang sutek, beta pun nama supono di itu video yang sudah Reginang. orang kaya mau datang pamer kebaikan di NTT. Yang nama Richard, ko Richard, ko Sapa, apalagi nama Doni. Beta mau buka suara sedikit. Karena kakak dong juga banyak yang sudah buka suara, jadi beta hanya mau ngomong terima kasih. Sudah datang bantu pamer kebaikan di NTT sedikit dan pulang injak-injak ketemu harga diri. Dan beta baru tahu kakak datang di NTT ini dengan tujuan apa? Mau kasih naik pamor supaya tahu kakak orang baik yang royal. Dan beta di sini mau sampaikan yang kedua. Terima kasih di sini sudah ajar ketong bahwa money can buy attitude. Bro, kamu banyak doi, tapi kasihan sekali. Lu orang tua mungkin gagal. Didik lu bagaimana caranya menghargai orang tua. Beta anak kampung dari pedalaman NTT kakak. Dan beta miris sekali lihat kakak pun video, kakak yang centang biru, kakak jauh lebih pengalaman, kotong ini baru pemula. Dan kakak hanya beta bayangkan kalau itu beta pembapa, kalau kakak pulang sonde selamat. Beta jamin kakak. Kalau itu beta pembapa yang di kios itu, kakak pulang sonde selamat. Kakak pulang sonde selamat. Beta gali lubang dan itu pastinya lu yang masuk atau beta. Beta hanya mau ingatkan, kotong miskin. Dan kotong menghargai semua tamu yang datang di kota daerah. Bahkan kotong akan kasih selendang kakak. Setiap orang yang datang dengan niat baik, entah dengan cara apapun, kotong akan kasih bunga. Kok mama tanpa siripina. Kotong akan hidangkan hidangan terbaik walaupun ala kadarnya, tapi tamu akan makan duluan. Baru nanti kotong tuan rumah. Di pedalaman pun di NTT pasti. Dan kakak Richard, permintaan maaf dari kakak Jusonde akan bisa tutup. Sebukan kotong sakit hati, kotong sudah terlanjur sakit. Kakak Doni, ingat bapak anak-anak NTT ada di mana-mana. Segera ambil langkah untuk hubungi Ketua Flobamora di daerah Anda dan bikin pernyataan resmi. Setelah itu urus secara adat Siripinang untuk tutup nama baik itu bapak. Pemuka itu viral di mana-mana dan kotong orang kampung sudah mengerti kakak bikin TikTok atau bikin konten. Orang kampung punya tahu pasti ucap jelek di itu bapak. Dan pasti bapak tua punya usaha itu pasti dicap tidak jujur dengan kakak pun konten itu. Semoga jadi pelajaran juga buat beta dan semua teman-teman di NTT juga untuk dalam berkreasi ataupun bisa membuat ini. Terima kasih itu yang beta bisa Oke, kita tes. Ini benar kita kejujuran nih. Teruntuk ke Kanyong yang paling jujur sejagat raya, beta sebagai orang TTP, beta kecewa dengan lu punya video yang lagi viral. Yang beta mau pertanyakan di sini, apakah itu video yang viral itu memang lu berniat mau buat konten sehingga lu sengaja ketinggalan HP di itu kios, atau memang lu benar-benar ketinggalan HP? Yang pertama, kalau memang lu mau buat konten, kalau lu HP memang masih ada di situ, lu mau tes orang yang TTP kejujuran, dan ternyata setelah lu kembali, lu HP masih ada di situ, lu tidak berhak menjudge atau bilang itu Bob Tua tidak jujur, hanya karena Bob Tua tidak panggil lu. Lu tahu mungkin Bob Tua itu sudah tua toh, jadi di saat lu pergi, mungkin dia masih simpan dia punya uang kah, terus dia tidak sempat lihat lu HP. Begitu dia lihat lu HP, lu sejauh. Lu mau berharap dia kejar lu, terus apa yang mau jaga di kios? Di saat lu kembali, lu HP masih ada tuh tuan. Karena lu bisa bilang Bob Tua itu tidak jujur. Dari segi mana lu bilang dia itu tidak jujur? Kalau dia tidak jujur, berarti lu punya HP. Saat lu kembali, dia sembunyi. Lu kembali, dia bilang lu HP masih ada di situ tuh. Kenapa lu bilang dia jujur? Terus yang kedua kakak Nyong kalau memang lu tidak niat buat konten, lu punya HP memang benar-benar ketinggalan di situ, lu sebagai content creator itu setidaknya tahu diri. Lu tahu diri kok sonde. Lu namanya video orang punya muka di situ itu Bob Tua punya muka tuh viral di mana-mana. Dia sentuh apa-apa terus kaget-kaget tip muka viral gara-gara lu bilang dia tidak jujur. Lu tahu sopan santun gue sonde. Lu minta izin yang punya muka kok belum? Beta kalau Jeff dia punya anak, beta tuntut lu atas pencemaran nama baik. Beta punya bapak punya muka ada di situ, terus lu bilang Bob Tua tidak jujur karena tidak panggil lu. Padahal lu papi masih ada toh. Jadi tolong kakak Nyong tolong tahu minta maaf, tolong buat video klarifikasi dan setidaknya tahu rasa terima kasih sedikit dengan orang. Setidaknya lu papi masih ada. Jadi jangan sekali-kali lu bilang orang yang itu jujur. Tolong ingat itu. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita sejujur. Lu terlalu sangat lucu.
Mungkin lu laki-laki paling jujur di muka bumi sejagat raya sampai Mars Pluto tuh lu paling jujur tuh di muka bumi nih. Kenapa lucu? Karena di sini yang borok lu pembarang, lu yang lupa tapi lu kasih orang lain. Baru lu pakai acara bilang mau tes kejujuran orang NTT. Biji saboak. Lu kira orang NTT ini soal tahu jujur kah? Kalau mau itu betul soal jujur, mungkin dia setuju lu pembarang, lu HP jelek tuh. Baru yang lucu, lu bilang, "Bapak kenapa son panggil ketong?" Lu pembarang jadi, kenapa lu kasih orang lain? Weh Bang Richard, lu nih konten kreator, lu pun followers tuh 7,8 M. Lu pun konten dong tes tentang kejujuran. Beke saran daripada lu buat konten tentang tes kejujuran, mending lu buat konten tentang berpikir positif terhadap orang lain. Daripada lu suzon. Lu jangan tes kan orang NTT pun kejujuran Kami orang NTT nih, kalau lu son korek kan diam. Tapi kalau lu korek nih lu habis Beke tau lu orang NTT kalau soal kejujuran, toleransi itu kok tuh nomor 1. Jadi lu jangan ragu. Kalau karena orang jahat, mungkin lu papi itu sudah dapat tukar tambah sayang Baru lu setel mau gebuk itu bak tua. Coba lu gebuk kalau berani. Konten elit, terima kasih sulit. Kalau lu orangnya ada attitude, seharusnya lu tahu terima kasih. Karena itu bapak sangat berbaik hati, masih mau kasih kembali lu pun HP. Ini lu langsung jalan dan lu menyalahkan itu bak tua karena son panggil lu. Itu lu sangat lucu. Buat bab tua, semoga sehat-sehat terus dan dijauhkan dari orang seperti dia. Dan kalian kalau buat video tuh tolong kasih blur. Kasihan itu bab tua sontak apa baru dek muka viral di mana-mana. Itu tuh orang tua, dia lebih tua lu, harusnya lu tahu hargai dia. Dia tolong untuk lu Abang Richard, laki-laki yang paling jujur di muka bumi, yang followers 7,8 M. Lain kalian yang buat video tuh lebih bijak jangan bawa-bawa suku, budaya, ras atau apapun, karena itu tuh sangat menyinggung. Ketong orang NTT ini cinta damai. Tapi kalau lu berani sonto, lu kacau adek. Bini sangat gigi asam ding lu. Semoga lu paham dan mengerti apa yang beta omong. Semoga lebih bijak. Sekian dari beta, terima kasih. Bye. Hai, buat kakak Theodore, surat terbuka buat kau harus dengar saya dulu. Jadi begini, bukan karena kau lagi viral terus saya mau pansus, saya tidak udik. Cuma di sini saya mau meluruskan karena kau bengkok soalnya. Meluruskan dalam artian mau kasih tahu kau cara berterima kasih sama orang karena orang masih bagus mau kasih kembali kau HP. Jadi kalau memang dia tidak jujur, dia tidak akan mau kasih kembali. Justru karena dia jujur, dia kasih kembali. Kalau memang dia dari awal tidak jujur dan dia berniat jahat buat mau simpan kopo HP, dia mau jual yang seperti kau bilang, dia pasti akan bilang begini, aduh maaf ya saya tidak tahu, soalnya tadi setelah kalian belanja ada customer lagi, jadi saya tidak tahu. Kan bisa dia alasan begitu. Tapi kan tidak, berarti dia tulus, dia jujur mau kasih kembali. Kau yang teledor, bisa terus sembarang terus itu kau mau alasan dengan segala macam, kau mau alasan yang tidak cukimai. Bakal open donasi nanti. Jujur ya, gue sebagai sesama orang timur, gue gak suka denger kata-kata lo itu. Lo bilang kalau HP lo gak balik, lo akan gebukin bapak itu. Oh, jagoan lo. Punya power, punya followers banyak. Lo kira bakalan banyak orang yang ngedukung lo? Gak usah star syndrome. Lo ngetes kejujuran dengan bawa-bawa ras. Stop deh dengan open donasi omong kosong lo itu. Pencitraan aja lo. Lo yang teledor, lo yang kelupaan barang lo sendiri, dan lo jadikan itu sebagai konten. Dan lo bilang bapak itu jujurnya gak tulus. Badut lo. Gak usah ngerasa paling famous seantero Indonesia. Kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih. Kalaupun seandainya bapaknya gak jujur, bukan berarti semua orang NTT gak jujur dong. Emang ada kota di Indonesia bagian mana yang isinya orang jujur semua di situ? Nggak ada. Lagi pula posisinya kalian datang itu HP diletakin di situ dan segera diserahkan kalian, bukan ada di lemari atau di dalam tas bapaknya, atau dia basa-basi bilang, saya nggak lihat atau apa, kan nggak. Juga kita nggak bisa berharap sama orang untuk bertanggung jawab atas keteledoran kita kan. In case barangnya hilang, terus kita curiga dan yakin orang itu yang ngambil, ya tetap salahnya kita, karena kita yang teledor. Apalagi kita nggak punya bukti. Karena seandainya itu barang punya gua, saat gua balik barangnya masih ada, alih-alih gua berpikir dia jujur atau enggak, ketika barang udah di tangan gua, ya gua bakal berterima kasih banyak sama dia. Kayak gimana bisa gua masih memikirkan seberapa jujur orang itu yang udah nemuin dan ngembaliin barang yang nggak sengaja gua tinggalin. Udah jelas hal itu terjadi karena kesalahan gua, keteledoran gua. Tapi semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Gue Richard, gue minta maaf atas kegaduhan video yang baru-baru ini timbul di TikTok, Instagram, dan Twitter. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan orang-orang jujur dalam hati gue yang terdalam. Gue sangat menyesal, rasa bodoh, gue rasa malu. Ya, yang terakhir tadi Richard Theodore sudah minta maaf, tapi saya tidak memposting videonya terlalu panjang. Mohon maaf ada suara-suara mesin di sebelah.
Ini sebenarnya juga kurang ini ya, dia kurang berhati-hati dalam berbicara, itu intinya. Menyebut nama daerah, ya, nama ras begitu ya. Dan juga sebenarnya saya pikir dia itu awalnya tidak berkonten karena HP-nya ketinggalan di warung bapaknya tadi yang NTT. Kemudian dia kembali dengan alasan bahwa tes kejujuran. Udah gitu dibilang bahwa kita lihat apakah orang NTT jujur. Ada kata lagi, kalau nggak jujur kita gebukin aja, begitu. Udah gitu sampai sana, kenapa kok nggak manggil tadi pas ketinggalan? Berbagai macam perkataan yang membuat orang-orang NTT khususnya itu sangat tersinggung dengan ucapan dari Richard ini. Ya wajar saja mereka tersinggung karena ucapan-ucapan yang tidak dia saring gitu loh. Kata-kata yang paling ini adalah menyebut bahwa kita lihat apakah orang NTT jujur. Kalau enggak, kita gebukin aja. Kelihatannya bercanda, tetapi itu menyangkut orang banyak begitu loh. Karena menyebut suatu daerah NTT. Ya, harap ini berhati-hati kalau berbicara. Apalagi Indonesia. Mereka itu sangat-sangat sensitif dengan perkataan daerah, ras, suku, agama, ya, adat istiadat. Jangan gunakan kata-kata itu. Oke, ya, followernya banyak sih, tapi kata-katanya harus disaring sedemikian rupa. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang setiap saat, setiap hari kalian lakukan, seperti apa itu namanya, hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Terima kasih. Salam untuk teman-teman dari NTT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.